بسم الله الرحمن الرحيم. نستفتح هذه الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وأشياخنا وعلماءنا وأئمتنا. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة ويشفي مرضانا ويجمع شملنا على الهدى ويؤلف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، وأن الله يغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، وإلى مشايخنا منهم أبويا السيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاب والحبيب محمد رضا بن عبد الله سقاف، وأن الله يبارك في جلستنا هذا بقراءة كتاب بداية الهداية وبعض كتب الشافعية على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى على أسلافنا الصالحون، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع ولا تستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، معاشر الحاضرين، pada pertemuan kita sebelumnya kita sedikit menyinggung tentang hukum mandi. Jadi kalau masih ingat pembahasan kita kemarin, di antaranya hukum mandi itu ada 5. Pertama wajib, yang kedua mandub atau sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima dibagi 2, haram tapi sah, haram dan tidak sah. Wajib kita sudah tahu semuanya, bahwasanya di dalam keseharian kita pun ada istilah yang namanya mandi wajib, artinya mandinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kenapa? Kalau seandainya ditinggalkan, kita tidak memungkinkan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sehari-hari, melaksanakan salat. Makanya mandinya menjadi wajib. Kalau seandainya mandinya dia tidak mandi, malah berdosa. Yang kedua hukumnya sunnah.
Setiap hari Jumat kita akan melaksanakan yang namanya mandi sunnah di antaranya. Ya. Yang ketiga hukumnya mubah. Itu pun setiap hari yang kita kerjakan. Artinya mandi keseharian kita untuk menghilangkan rasa aroma di badan kita dari keringatnya kita, itu mandi biasa, litabarrud, dalam istilah fiqhnya litabarrud, untuk supaya mendinginkan ya, yang namanya badan, ya, mengademkan badan atau membersihkan badan. Adapun hukum yang keempat yaitu makruh ketika mandinya itu pada saat di siang hari dia melakukan puasa. Jadi kalau seandainya mandinya tadi pada saat dia berpuasa di siang bolong, mandinya tadi hukumnya makruh. Nah, yang kelima ini dibagi menjadi dua. Kadang haram tapi sah mandinya. Yang kedua haram tapi tidak sah mandinya. Haram tapi sah ketika airnya tadi hasil dari nyuri. Dia mau mandi wajib, airnya tadi dia dapatkan dari hasil mencuri. Nah, itu mandi wajibnya sah, tapi airnya tadi haram. Adapun yang kedua haram dan tidak sah kalau seandainya perempuan, contohnya perempuan yang masih dalam keadaan haid, artinya fase dia masih mengeluarkan darah, dia mandinya untuk mandi wajib, untuk mengangkat hadas besarnya. Nah, itu hukumnya haram dan tidak sah. Nah, itu di antara materi pembahasan kita kemarin. Dan juga pembahasan kemarin itu bahwasanya hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 sebab. Ada 6 sebab yang mengharuskan seseorang itu mandi. Jadi ada 6 sebab mengharuskan seseorang itu mandi atau dimandikan. Mandi dia memandikan dirinya atau dia dimandikan. 3 hanya dikhususkan bagi perempuan, karena mustahil bagi laki-laki, yaitu haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Yang kedua, artinya ini ikut serta baik perempuan maupun laki-laki. Apa itu? Pertama, ketika suami istri berhubungan. Yang kedua, sama-sama mengeluarkan sperma, karena perempuan pun mengeluarkan sperma. Ya, ketika mimpi misalnya dia mengeluarkan sperma, maka dia perempuan pun juga diwajibkan mandi. Dan yang terakhir ini tadi dimandikan. Artinya kalau seandainya seseorang itu wafat atau meninggal. Nah, jadi ada 6. Haid, nifas, melahirkan, berhubungan badan antara suami istri. Bukan hanya suami istri saja, artinya kalaupun secara halal, baik juga secara haram, wal'iyadzubillah. Sudah wajib mandi dan hukumnya na'udzubillah sangat besar sekali. Terus keluar cairan sperma, dan yang terakhir mati. Juga bahwasanya pembahasan kita juga mengenai kefarduan mandi, yang mana apa saja yang perlu dilakukan. Jadi ini apa saja yang perlu dilaksanakan, yang perlu diketahui, yang perlu dipahami bagi orang yang dalam keadaan hadas besar. Jadi nanti kita balik-balik kita akan membahas mana yang fardu, mana yang sunnah dan adab-adab. Nah, itu. Karena
Sering saya berapa kali ditanya, orang masih bingung bagaimana cara mandi wajib. Ditanya, ya Habib, bagaimana cara mandi wajib? Mandi wajib gampang sekali. Tinggal kau di pantai purnama itu kau ceburkan dirimu. Nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhan. Bum, sudah selesai. Sah. Ya, terangkat semua yang namanya junubnya itu. Jadi selagi niat dia tadi berbarengan dengan tubuhnya tadi terkena air, ya sudah, itulah yang namanya mandi wajib. Jadi kalau seandainya ditanya apa yang wajib dilakukan ketika mandi bagi orang yang hadas besar, cuma dua. Hanya ada dua saja. Pertama niat, yang kedua dia basahi seluruh tubuhnya tanpa terkecuali dengan air, sudah cukup. Sudah terangkatlah yang namanya hadas besar tersebut. Jadi harus tahu yang namanya furudul ghusli ithnani. Yang namanya kefarduan mandi dalam tanda kurung mandi wajib cuma dua. Pertama niat. Nah, niatnya itu sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Wa waqtuha awwalul ghusli, pertama kali air tadi jatuh terkena tubuhnya tadi. Jadi kalau seandainya ada seseorang misalnya dia mandi, sudah ngambil gayung atau pakai shower, di rumahnya ada shower atau di bak dia mandi tadi, atau di kolam, di kolam. Nah, ketika pertama kali tadi dia lupa niat, dia sudah mandi nih, sudah mandi, airnya sudah mulai nyucur. Belum niat dia. Nah, pada saat itu mandinya tadi bukan dikatakan mandi wajib. Kapan dikatakan mandi wajib? Ketika dia niat. Jadi ketika dia buka showernya tadi, airnya sudah keluar, sambil mandi dia tadi, baru ingat saya belum niat. Nah, dia niat. Pada saat itu baru dihitung dia mandi wajib. Jadi bukan saat serta-merta kalau seandainya dia lupa niat artinya dia tidak boleh lagi niat. Salah. Tidak seperti itu juga. Kapan dia mulai niat, disitulah dia dikatakan sudah melaksanakan mandi wajib. Selagi dia belum niat, maka belum dikatakan dia mandi wajib. Begitu juga pakai gayung. Gayung pertama, gayung kedua, gayung ketiga, lupa dia niat. Baru ingat pas mau, oh iya saya ini belum niat. Nah, ketika gayung niat, nah disitulah dia baru dikatakan mandi wajib. Maka dia harus ratakan, pastikan, yakinkan bahwasanya ketika gayungan keempat tadi dia sempurnakan dengan gayungan-gayungan berikutnya tadi supaya tubuhnya tadi betul-betul menyeluruh terkena air. Nah, itu. Dan yang kedua, syarat yang kedua atau fardu yang kedua, ta'mimul badani bil ma', meratakan seluruh tubuh tadi dengan air. Makanya lebih-lebih lagi, nah ini lebih-lebih lagi untuk perempuan. Perempuan misalnya ada bagian yang sudut-sudut yang tertutup, jadi harus itu betul-betul diperhatikan airnya tadi. Jangan sampai dia siram-siram saja ada sedikit yang belum terkena, atau yang badannya agak sedikit gemuk misalnya, atau over the size gemuk, banyak lipatan-lipatan lemak-lemaknya itu terlipat. Nah, itu jangan lupa itu. Perhatikan betul-betul lipatan-lipatan tersebut, jangan sampai belum terkena air. Kenapa? Karena kalau seandainya sedikit saja belum terkena air, maka mandi wajibnya belum sempurna. Ya. Adapun sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya banyak sekali. Maka kita akan mulai bahas dari kitab Bidayatul Hidayah. Adabul ghusli. Sudah kita jelaskan tadi, yang penting dalam mandi wajib itu hanya dua saja. Yang penting itu hanya dua saja. Jadi kalau seandainya ingin sempurna, mandi wajibnya ingin sempurna, mari sama-sama kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Nah, itu.
Adabul ghusli fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in fakhudhil ina'a ila al-mughtasal waghsil yadayka awwalan thalathan. Di ketika junub, sebabnya karena mimpi, ya, karena berhubungan, maka siapkan air. Siapkan air, cuci tanganmu tadi 3 kali. Adabnya cuci tangannya 3 kali dulu. Kalau misalnya di bak, ambil gayung tadi, cuci tangan kita tadi, ya. Wa azil ma'ala badanika min adha. Nah, kalau seandainya ada kotoran, ada najis, contoh kotorannya tadi, sisa-sisa sperma kita tadi, bersihkan dulu, ya, bersihkan dulu. Ya, kalau ada najis, bersihkan dulu, dicuci dulu. Wa azil ma'ala badanika min adha. Setelah itu apa? Sudah dibersihkan. Ya. Nah, di sini ulama menganjurkan bahwasanya ketika kita membasuh kemaluan kita tadi, niatkan bahwasanya saya mengangkat hadas besar yang ada pada kemaluan kita dan sekitarnya. Jadi niatnya apa? Niatnya mandi wajib, tapi hanya sebatas sekitaran itu dulu. Kenapa tujuannya? Tujuannya agar setelah itu kita tidak perlu lagi memegang kemaluan lagi. Kenapa? Setelah itu kita akan berwudu, kita akan mandi, basuh badan kita. Nah, seperti itu adabnya. Jadi sudah suci. Bagian kemaluan kita sudah suci. Nawaitul ghusla li raf'il janabati an dzakar wa ma hawalaiha. Nah, niatnya seperti itu. Kalau diterjemahkan, saya niat mengangkat hadas besar yang ada di kemaluan saya dan yang ada di sekitarnya. Nah, setelah dibersihkan semuanya, kan kita pegang tuh, bersihkan pakai sabun segala macam, sudah bersih, suci bagian sini, sudah aman. Jadi tidak perlu lagi disentuh-sentuh. Makanya sebelum kita mau mencuci tadi, kalau seandainya kita mau buang air kecil dulu. Kencingin dulu, bersih, sudah, tidak bakal kencing lagi. Kadang orang ketika lagi tengah mandi, kadang dia kencing, kadang dia ini. Nah, itu supaya tidak terjadi yang seperti itu, sudah keluarkan dulu. Yang mau buang air besar dulu. Makanya tadi wa azil ma'ala badanika min adha. Bersihkan dulu apa yang ada di dalam tubuhmu yang dari kotoran-kotoran tadi. Itu adabnya, itu sunnahnya. Setelah itu bersih nih, sudah dihukumi bersih, sudah terangkat, sekitaran sini sudah terangkat, wa tawaddo. Nah, wudunya sama seperti yang dipraktekkan kemarin itu. Wudunya sama. Dengan sempurna, ada kumur-kumurnya, ada siwaknya, ada itu. Sama seperti, kumur-kumur. Makanya berwudu ketika mandi wajib ada 3 cara. Ada 3 cara. Cara yang pertama, sebelum mandi. Nah, tadi sekarang nih yang praktekkan sebelum mandi. Cara yang kedua, di tengah-tengah mandi. Di tengah-tengah mandi, sambil mandi habis itu wudu dia. Atau yang ketiga terakhir, setelah mandi, sama-sama sunnah. Sama-sama sunnah. Silakan mau dipraktekkan di awal, di pertengahan atau di akhir. Tapi yang dijelaskan di dalam Kitab Bidayatul Hidayah, beliau Al-Imam Al-Ghazali lebih mengutamakan wudunya itu di awal sebelum mandi. Wa tawaddo kama sabaqa fi wudu'ika lis-shalah, dan berwudulah sebagaimana engkau berwudu kemarin ketika engkau mau melaksanakan salat. Ma'ad da'wa, doa-doanya, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh awliyaik. Doa-doa kemarin yang sempat kita singgung kemarin. Wa akhir ghasla qadamaika. Nah, di sini Al-Imam Al-Ghazali menganjurkan ketika kita wudu sudah membasuh wajah dengan sunnah-sunnahnya, tangan dengan sunnah-sunnahnya, mengusap kepala, mengusap telinga dan sunnah-sunnahnya. Nah, ketika kita mau membasuh kaki, nanti dulu.
Kata Imam Ghazali, nanti dulu ketika mau membasuh kakimu. Wa akhir ghasla qadamaika kai la yadhi'al ma. Tapi ulama lain menganjurkan enggak usah seperti itu. Wudu saja, sempurnakan sampai kaki. Ya. Yang lebih afdal dijawab oleh ulama, yang lebih afdal sempurnakan betul-betul wudunya. Jadi jangan ditinggalkan, karena yang namanya meninggalkan itu hukumnya makruh. Tapi menurut Imam Ghazali tidak. Ya. Tapi lebih afdal bagaimana? Lebih afdal sempurnakan wudunya sampai kaki. Baru setelah itu mandi. Wa akhir ghasla qadamaika kai la yadhi'al ma. Fa idza faraghta minal wudu. Ketika sudah selesai dari wudu, fasubbal ma'a ala shiqqikal ayman. Maka mulai tuangkan air tadi di bagian kanan. Fasubbal ma' ala shiqqikal ayman thalathan. Wa anta nawin raf'al janabah. Engkau niat mengangkat junub, angkat hadas besar 3 kali. 1, 2, 3, gitu ya. Wa anta nawin raf'al janabah. Thumma ala shiqqikal aysar thalathan. Setelah itu bagian kiri. 1, 2, 3. Nah, itu. Jadi hitungannya 1. Jadi bagian sebelah kanan nih, depan belakang 1, depan belakang 1. Nah, itu 3 kali. Thumma ala ra'sika. Setelah itu baru bagian atas. Nah, itu. Thumma ala ra'sika thalathan. Wadluk ma aqbala min badanika. Setelah itu mulai digosok. Badannya tadi mulai digosok. Wa ma adbar, apa yang ada di belakang, semampunya kita, jangkauan tangan kita. Wa khallil sya'ra ra'sik. Kalau seandainya ada sampo, sudah pakai sampo, ambil diginiin. Rambutnya tadi itu, ya, biar bersih. Wa khallil sya'ra ra'sika wa awsilil ma'a ila ma'atifil badan. Usahakan sampaikan airnya tadi ke tempat ujung-ujung sendi-sendi badan. Tempat lipatan-lipatan tadi bagaimana di apa namanya, di kaki dan segala macamnya. Wa manabitish syu'ur, tempat tumbuhnya rambut, betul-betul perhatikan betul. Ma khaffa minha wa ma kathub, yang lebat atau yang tipis, ya. Wahdhar, nah tadi itu kan, wahdhar anta mussa dzakaraka ba'dal wudu. Nah tadi kan sudah dicuci kemaluannya tadi. Setelah kita cuci kemaluan ini kan sudah suci nih, ya. Dan setelah itu kan kita berwudu. Nah makanya diingatkan sama Al-Imam Al-Ghazali, jangan lagi pegang kemaluanmu. Wahdhar anta musa dzakaraka ba'dal wudu. Jadi jangan sampai engkau memegang kemaluanmu setelah engkau berwudu. Fa in asabathul yad, kalau seandainya rupanya tak sadar kepegang lagi, atau garuk tadi, gatal tadi kepegang lagi, fa'idil wudu, ulangi lagi wudunya, jelas batal. Wudunya batal. Fa'idil wudu wal fariḍah min dzalika an-niyyah wasti'abul badani bil ghusl wa min al wudu. Jadi diratakan semuanya, lanjutkan lagi. Jadi kalau seandainya batal wudunya tadi, ketika batal ulangi lagi wudunya tadi seperti biasa lagi, dan lanjutkan lagi yang namanya mandi wajibnya. Wa minal wudu ghaslul wajhi wal yadaini. Ini furudul wudu, ya. Yang diantaranya wudu itu apa katanya? Wa minal wudu, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian dari kepala. Wa ghaslur rijlaini marratan. Nah, dianjurkannya katanya sekali-sekali saja setelah wudu tadi. Ma'an niyyah wat tartib. Wa ma adaha, dan selain itu katanya, kalau seandainya mau dilebihkan, wa ma adaha sunnatun muakkadatun fadluha katsirun. Nah, kita akan bahas apa saja sunnah-sunnah yang ada di dalam ketika kita pada saat mandi. Fadluha katsirun, keutamaannya banyak. Wa thawabuha jazilun, dan pahalanya besar. Wal mutahawin,
orang yang meremehkan biha khasirun, dia akan rugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun fa innan nawafil jawabirul faraid. Kenapa? Karena penting. Makanya kenapa kita dianjurkan salat qabliyah, salat ba'diyah, salat sunnah itu? Karena yang namanya salat sunnah itu untuk penambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam fardu. Begitu juga mandi wajib tadi. Takutnya ada yang kurang. Nah, ditutupilah dengan sunnah. Nah, ini apa yang dibahas di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kita singgung sedikit lebih banyak lagi kita membahas tentang sunnah-sunnah yang ada di dalam mandi. Di sini disebutkan ada 18, ada 18. Pertama, at-tasmiyah, baca basmalah. As-siwak. Nah, kenapa? Karena ketika mandi tadi kita berwudu pakai siwak. Al-qiyam. Nah, mandinya itu posisinya berdiri afdalnya. Sunnahnya berdiri. Jadi jangan di bedhab. Di bedhab enggak sunnah tuh ya. Apalagi takutnya airnya mustakmal. Ya, di bedhab itu kan apakah sampai 2 bulan? Enggak. Nah, itu. Ya. Jadi posisi mandinya itu berdiri. Istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblah ini kalau seandainya mandinya kita ini menutup sawaten. Apa sawaten? 2 kemaluan depan dan belakang. Nah, jadi mandi itu tidak semuanya full version ya, semuanya kebuka semuanya. Enggak. Mandi itu tetap celana itu dipakai. Jadi kalau seandainya kita pakai celana minimal apa bahasanya? Kolor. Pakai kolor tadi. Nah, kalau ketika pakai kolor itu sudah auratnya kita sendiri, ya. Jadi tidak apa-apa kita melihat paha kita, tidak apa-apa. Yang haram itu orang lain melihat paha kita dan kita membukanya. Nah, itu berdosa. Yang melihat berdosa, yang membuka berdosa. Tapi kalau sendiri tidak. Makanya ketika kalau seandainya di kamar mandi itu, ketika pakai celana pendek, celana boxing itu, nah baru sunnahnya menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya kita tidak lepas semua, tidak ada kain sama sekali, tidak ada adabnya. Masa kemaluan kita menghadap kiblat? Nah, itu mana adabnya? Jadi kalau seandainya pengen menghadap kiblat, pakai celana. Tadi yang kelima ghuslul kaffain, tadi sudah dikatakan, membasuh telapak tangan. Al-madmadah wal istinsyaq, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, itu 6, yang ke-6. Yang ke-7 an yabula qabla al-ghusli in kana min khurujil mani. Nah ini. Hendaklah dia keluarkan dulu namanya air kencingnya tadi. Air kencingnya tadi kalau seandainya dia ini mandi wajibnya karena sebab berhubungan atau keluar mandi. Ya. Karena ditakutkan masih ada sisa. Jadi ketika dia mandi wajib lupa tadi, lupanya walaupun 1 tetes, nah batal lah tadi. Ngulangi lagi mandi wajib. Maka bersihkan dulu, pastikan dulu tidak ada lagi. Yang ada di pipanya itu tidak ada lagi, bersih sudah. Nah, baru mulai dia. An yabula qabla al-ghusli, hendaklah dia buang air kecil dulu sebelum dia mandi. Izalatul qadari qablahu, yang ke-8 tadi. Kalau seandainya ada kotoran, ada apa, bersihkan dulu. Yang ke-9 al-wudu qablahu. Nah, tadi seperti yang di dalam kitab Bidayatul Hidayah tadi, au ba'dahu, atau setelah mandi, selesai mandi dia baru berwudu, dan ini umumnya banyak dipraktekkan. Ya. Orang habis mandi baru berwudu. Au asna'ahu. Ya. Atau di pertengahan. Di pertengahan dia mandi, dia berwudu. Yang ke-10 sunnahnya selanjutnya ta'ahudul ma'atif, ayat amakin, memperhatikan tadi tempat lekukan tadi.
allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaih, yang ditakutkan tidak sampainya air di bagian tersebut. Takhlilu sya'r, rambutnya tadi betul-betul adalak, digosok badannya. At-tayamun, tadi memulainya tadi, mandinya tadi dari bagian kanan. At-tathlis 3 kali, bagian sini 3 kali, bagian sini 3 kali, bagian sini 3 kali. Al-muwalah, terus lanjut, tidak berhenti, langsung mandi sini, langsung. Tidak stop. Sudah bagian kanan, langsung bagian kiri, sudah bagian kiri, bagian atas. Yang ke-16, an yaghtasila mastural aulah. Ini banyak kekurangan kita ya. Namanya mandi tadi dalam keadaan menutup aurat. Wahia as-sau'atain, makanya dijelaskan. Yang wajib ditutup itu as-sau'atain. Barang yang paling berbahaya saja, depan belakangnya itu saja. Wahia as-sau'atain fayusannu lahu satruhuma haitsu innaha auratuhu fil khalwah. Bahwasanya ketika dia sendirian yang wajib ditutup adalah bagian kemaluan depan dan belakang. Jadi sendiri itu wajib kita nutup aurat juga. Wajib nutup aurat. Jangan dikira wah tidak ada orang, gitu ya. Tidak juga. Tetap ada auratnya. Yang ke-17, an la yanqusa ma'hu an sa'. Nah, ini agak berat. Ya. Bahwasanya menggunakan air untuk mandi wajib itu tidak kurang dari 1 sa'. 1 sa' itu paling 1 ember. 1 ember. Mandi wajib. Ada kita nih ember yang hitam itu. Ada yang pernah mandi ember yang hitam itu. Itulah. Mandinya Nabi itu segitu. Kalau kita mungkin berapa ember? Karena kita pastinya was-was, tidak rata ini, tidak bersih dan segala macamnya. Sunnahnya mandi itu sedikit. Alla yanqusa ma'uhu an sa'. Tidak lebih dari satu sok airnya tadi. Ini memang betul pelan mandi pun. Jadi air nih, mandi air itu air jatuhkan digosok kayak gitu. Jadi airnya itu tangan kita yang meratakannya itu. Jadi cara mandi itu bukan kayak gini, enggak. Jadi kita siram, diratakan. Sekira bagian depannya kanan tadi diratakan, usahakan. Kayak gitu. Makanya penggunaan airnya pun tidak banyak. Wah, ini saya sendiri boros di rumah ya kalau mandi. Memang kalau betul-betul untuk sempurna mengikuti sunnahnya Rasulullah itu alat berat sekali. Tapi jangan sampai sama sekali tidak mengambil bagian dari sunnahnya Rasulullah walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna. Yang ke-18, an yaghtasila fi mahallin la yanaluhu fihi ar-rashash. Nah, kita ini berjaga dari percikan air. Kalau seandainya tempatnya tadi tempat najis, berusaha mandi. Tapi kalau di kamar mandi insyaallah sudah aman. Di kamar mandi itu sudah aman. Apalagi kita tahu bahwasanya di kamar mandi kita itu tidak ada najis. Karena ini di tempat ini biasanya tempat umum. Tempat umum itu kalau kita tidak hati-hati takut terkena najis. Ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi? Fadhalu. Waalaikumsalam. Masalah hukum. Ada suatu pekerjaan haram. Tapi untuk
sisi lain kita ambil pekerjaannya haram, beras yang kita curi, uang yang kita curi, makanan yang kita curi, kita pergunakan untuk anak, untuk istri, untuk sedekah, dan untuk keperluan lain, untuk membangun ibadah, membangunkan musala, membangunkan masjid dan menggunakan media sosial. Apakah itu merupakan sesuatu sah atau tidak? Dan kembali kepada sesuatu yang kita dapat dan hasilnya itu mengalir menjadi halal dan thayyibah, dan daging yang kita laksanakan, aktivitas yang kita lakukan merupakan aktivitas haram, apakah itu menjadi sah atau tidak? Masalah sahnya, ya masalah sahnya. Kalau seandainya zakat misalnya, zakat dia mau mengeluarkan zakat, zakatnya tadi, ya zakatnya tadi dari hasil yang haram. Yang menerima dia tidak tahu. Yang menerima tadi dia tidak tahu. Kalau seandainya itu sesuatu yang haram, dia terima, ya sudah. Yang menerima, selagi dia tidak diberitahu bahwasanya ini adalah sesuatu yang haram, bagi yang menerima halal. Karena dia anggapan apa? Zakat. Ya, jadi harus bedakan permasalahannya. Karena ketika dia bilang ini zakat saya, berarti zakat, maka yang menerima tadi mengatakan saya ini orang yang mustahik zakat, dan apa yang diberikan tadi hasil dari zakat, maka ini yang saya makan ini halal. Tapi yang memberi, jelas dia memberikan sesuatu yang haram, dia yang bermaksiat. Jadi tidak bisa kita katakan orang yang menerima tadi bermaksiat. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Begitu juga misalnya hasil. Nah, ini kadang sering orang yang terlalu gegabah dalam berhijrah. Misalnya dia kerjanya dari hasil nyogok. Ya. Kerjanya dia diterima kerjanya dari hasil nyogok. Akhirnya dia diterima. Nyogoknya dia itu haram. Ya. Nah, nyogoknya dia tadi haram, masuk kerja dia. Dia jalankan kerjanya tadi dengan profesional. Setelah dia diterima, dia kerja dengan profesional, dapat gajinya itu halal. Kenapa? Karena dia dapatkan dengan kerjanya, bukan karena nyogoknya. Nah, itu. Jadi ada beda konteksnya. Jadi tidak semua jadi hasilnya semuanya jadi haram karena awalnya haram, semuanya haram, tidak seperti itu. Jadi apa namanya tadi? Jadi soalnya Bapak tadi, Pak Imam tadi, kadang suatu masalah itu di awal bisa menjadi maksiat, kadang setelahnya itu tidak jadi maksiat. Selagi dia tadi taubat, nyesal dan segala macamnya, dan dia melaksanakan pekerjaannya tadi tidak ada unsur yang melanggar syariatnya. Benar kalau seandainya di awalnya dia melanggar. Tapi setelahnya itu dia laksanakan pekerjaannya tadi, beda dengan orang yang makan gaji buta. Nah, itu. Tahu-tahu dia padahal dia tidak hadir, dia tulis hadir. Nah, itu gaji buta, itu haram bisa menyebabkan karena dia mendapatkan uang yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jadi walaupun misalnya dia masuknya pun misalnya, dia masuknya tidak nyogok. Ketika dia bekerjanya tadi tidak benar juga, maka gajinya pun bisa menjadi haram. Jadi seperti itu Pak ya. Ada lagi Pak? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Ya, 2 kullatain. Nah, di dalam mengambil wudu tadi, itu kalau mengambil wudu, sekarang kita kembali mandi dulu tadi. Ini air kan ada syarat-syaratnya, ada dari depan ke kanan dulu,
setelah kita mendapatkan air, lalu kita melaksanakan junub itu mandi junub nanti. Saat kita mandi junub, kita terlupa karena kita orang tua. Bagaimana pula? Memang orang lupa, yang benar Allah Taala orang lupa. Tapi jaraknya sudah lama, kan gitu. Jadi bagaimana keterangan itu dalam menggunakan air untuk mandi junub, melaksanakannya seperti apa dan bertayamumnya kita ambil seperti apa? Kurang jelas pertanyaannya. Air yang kita ambil untuk mandi junub nih. Ini posisinya airnya dalam keadaan kita punya air banyak atau dari kering, kemarau. Nah, kita tidak dapat menemukan air. Tidak dapat air. Sekarang ini memang tidak ada, kita cari dengan jarak gauth, jarak jauh tidak ada air juga. Tidak memungkinkan lagi kita mendapatkan air. Soalnya kalau kita nanti mandi junub, kita melangkah aja di bumi yang kita injak ini kan ada sanksinya kan? Kita sudah mandi junub nih, ada sanksi juga bumi yang kita pijak, rumput-rumput yang kita pijak, makhluk-makhluk yang halus yang kita pijak. Sanksinya apa itu? Dalam kondisi kita tidak bersih. Sanksinya apa? Sanksinya apa? Artinya bagaimana kita melaksanakan itu? Apakah kita harus mandi dan bertayamum? Kalau seandainya di tempat yang contohnya ghalibul ma, ghalibu wujudil ma, di tempat yang umumnya ada air, contohnya ya di Dumai ini, kita ini di tepi laut, tidak mungkin kekeringan air. Ya? Kita kan keluar dari rumahnya aja, bumi yang kita injak. Ya. Ada sebagian juga mengatakan ini seperti parah ini. Dalam badan ada besar, air yang kita tempuh jauh. Kepala kita nih, bumi yang kita beda, makhluk-makhluk halus, tumbuh-tumbuhan. Ini bagaimana? Ya ini jauh jauh bisa kita ambil. Kita malam nih, dengan jarak yang jauh. Kita cari juga air. Tetap kita wajib kita cari air. Air tak ketemu nih, sudah malam habis itu. Tidak ada air. Dengan memakai waktu yang lama, ini sudah melepaskan waktu hidup juga. Kalau seandainya untuk mendapatkan air tadi, sampai hilang waktu, maka kita sholatnya menggunakan tayamum. Kalau seandainya kita sholatnya tadi, kita mau menjangkau airnya tadi dengan menghabiskan waktu sholat tadi, maka kita ganti dengan tayamum karena tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Tapi setelah itu wajib mengqadha karena sholatnya kita itu hanya lihurmatil waqti. Sholatnya kita itu hanya untuk menghormati waktu karena tidak memungkinkan. Saya mau mandi pun waktunya bakal lewat. Maka saya tayamum, saya sholat, habis itu saya langsung lanjutkan cari air tadi dan saya mandi, saya ulangi sholat tadi. Seperti itu. Dan masalah menginjak tadi, saya tidak menemukan masalah, tidak ada hukumnya. Kenapa masalahnya kalau kita menginjak tadi itu? Apa masalahnya? Memang semuanya ada makhluk, dan tidak ada dosa bagi orang yang junub. Orang junub itu memang pemberian dari Allah. Junub ketika junub ya sudah, tidak ada masalah, tidak ada dosanya. Kalau seandainya dia menapak, sampai ke tempat air tadi, tidak ada dosanya. Jadi kalau seandainya pun ada dosa dari mana? Nah, itu. Kenapa? Karena tujuannya dia justru mau bersuci, bukan dia mau bermaksiat. Jadi saya tidak memahami apa korelasinya, kenapa sebabnya orang menapak tadi dalam keadaan junub untuk mendapatkan air tersebut. Nah, itu. Jadi kalau seandainya Pak Imam ada jawabannya, boleh saya minta jawabannya itu. Ya. Karena selama saya meneliti, tidak ada sebabnya orang dalam keadaan junub berdosa dia karena ada makhluk-makhluk Allah itu. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.